Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai proposal yang kami buat. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Raisa dan saya ditemani oleh rekan saya, Leli dan Kang Elialdi. Di sini kami memiliki visi dan misi. Visi kami yaitu menjadikan toko yang dapat dipercaya atau terpercaya, di mana dapat dipercaya oleh pelanggan yang dalam menyediakan kebutuhan untuk produk aksesoris yang aman dan juga berkualitas, yang tentunya dapat menunjang penampilan mereka. Lalu misi kami itu yaitu menjaga keunggulan produk kami atau kualitas produk kami agar tidak mengecewakan pelanggan, lalu memberikan pelayanan yang ramah, meningkatkan kerjasama kami dalam organisasi yang solid dan didukung leadership yang tinggi. Apa sih masalah awal yang melatar belakangi kami membuka bisnis ini? Yang pertama, dilihat dari masa pandemi ini, di mana semua orang diwajibkan untuk menggunakan masker setiap hari. Dari hal itu, kami mengambil peluang bisnis ini untuk dijalani di masa pandemi ini, yaitu MOSE. Lalu masalah lainnya setelah masalah pandemi ini, di masa awal pandemi, kita kan menggunakan masker nih. Lalu setelah sekarang itu kita mengalami yang namanya new normal, di mana kita mulai menjadikan masker sebagai bagian kehidupan sehari-hari. Nah, demi mengungkapi sehari-hari ini, kita pasti kan mulai mencari penunjang aktivitas kita nih, tetapi tetap memakai masker. Boleh next. Lalu kami ini memiliki solusinya. Yang pertama, dengan adanya tetap menjaga kesehatan, tetap menggunakan masker. Nah, sini ini dengan strap masker ini, sehingga tidak perlu meletakkan masker mereka di tempat yang belum sistem kebersihannya, cukup mengantungannya di leher. Nah, selain strap masker, kami juga mempunyai produk lain seperti cincin dan kalung yang terbuat dari MOSE. Lalu solusi lainnya yaitu kemudahannya pembelian. Kami juga mempermudah pelanggan dalam pembelian dan pembayaran dengan menggunakan e-commerce dan juga sosial media. Dengan hal ini, pelanggan tetap dapat mematuhi 3M, salah satunya itu menjaga jarak sosial atau social distancing. Baik, dilanjutkan oleh saya untuk analisis SWOT dari MOSE aksesoris ini, yaitu ada strength, kekuatan, yaitu ada 4 poin, praktis digunakan dan mudah dibawa, unik, handmade, memiliki nilai seni dengan buatan tangan, sehingga harganya ramah di kantong, banyak yang tertarik dan mencari aksesoris. Kemudian ada weakness, yaitu kelemahan. Di sini ada 4 poin, memiliki banyak pesaing, mudah ditiru, modal masih terbatas, dan yang terakhir, cash flow terkadang kurang lancar. Kemudian ada opportunities, yaitu peluang, ada 3 poin. Yang pertama, bahan yang dicari mudah didapat. Yang kedua, pengelolaannya cukup mudah dan mendapat keuntungan yang lumayan. Yang ketiga, bisnis yang sedang dijalankan mengalami kenaikan. Dan yang terakhir ada trade, yaitu ada 2 poin, strategi pesaing berpotensi mengancam bisnis kami. Yang kedua, cepatnya perkembangan teknologi. Next. Kemudian di sini ada bisnis model Canvas. Yang pertama ada key partner, ada 3 poin, investor, perusahaan, supplier, bahan pembuatan. Kemudian ada key activities, ada 3 poin juga, yaitu branding, penjualan PO, advertising. Kemudian key resource, yaitu lokasi strategis dan bahan barang yang berkualitas. Kemudian ada value proportion,
ada 3 poin juga. Yang pertama murah, ramah lingkungan, dan bahan berkualitas. Kemudian ada customer relationship. Yang pertama ada pelayanan, yang kedua ada promo dan diskon, yang ketiga kartu member. Kemudian ada customer segment, yang dimana ada 4 poin, yaitu mahasiswa-mahasiswi, kemudian pelajar, itu SMA, SMP, kemudian anak-anak dari SD sampai TK ke bawah, kemudian ada ibu-ibu. Kemudian ada channel dari model bisnis kanvas kami, yaitu dari media sosial serta e-commerce. Kemudian cost struktur, biaya yang dikeluarkan, yaitu ada biaya promosi dan gaji pegawai. Dan yang terakhir ada revenue stream, toko offline, toko online, dan jual manik-manik. Next. Kemudian ada alat dan bahan untuk membuat mose tersebut. Yang pertama ada alat, ada 3 poin. Yang pertama ada tang hidung bulat, yang kedua ada gunting, yang ketiga ada lem tembak. Kemudian ada bahan, yaitu mote atau manik-manik, yang kedua ada kawat, yang ketiga ada pengikat lobster, yang keempat rantai kecil, yang kelima tali karet. Selanjutnya, proses pembuatan produk kami. Yang pertama, mempersiapkan alat dan bahan. Yang kedua, ukur tali karet yang dibutuhkan untuk strap masker, gelang, dan cincin. Yang ketiga, ikat salah satu ujung tali karet pada gesper. Yang keempat, masukkan manik-manik pada kawat dengan tang hidung bulat secara berselingan antara manik-manik polimer dan yang berwarna emas sesuai keinginan. Yang kelima, ikat sampul 2 tali karet untuk mengunci, sematkan gesper di ujung tali. Yang keenam, finishing dan pengecekan produk. Dan yang terakhir, packing produk. Selanjutnya, untuk perhitungan omsetnya. Untuk strap masker, kami membandrol dengan harga 15.000, untuk gelang 10.000, dan cincin dibanderol dengan harga 13.400. Sehingga kami akan menghasilkan omset sebesar 15.360.000 per 4 bulannya. Selanjutnya, untuk proses pemasaran, yang pertama, strategi pemasaran. Terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, penyebaran informasi secara langsung. Penyebaran ini dilakukan kepada kelompok atau individu, yaitu dari mulut ke mulut. Penyampaian langsung kepada kelompok dapat dilaksanakan dengan mengikuti berbagai pameran kewirausahaan ataupun seminar kewirausahaan. Sedangkan penyampaian langsung kepada individu dapat dilakukan secara langsung kepada individu yang bersangkutan. Yang kedua, penyebaran informasi tidak langsung. Penyebaran ini dilakukan dengan mempromosikan menggunakan media sosial seperti web, Instagram, Twitter, dan WhatsApp. Kemudian yang ketiga, membuat pengemasan yang menarik. Untuk menarik konsumen, kita mengemas produk ini dengan kemasan yang menarik dan memiliki ciri khas agar konsumen dapat membedakan produk kami dengan yang lainnya. Yang kedua, segmentasi. Segmen sasaran usaha ini adalah seluruh masyarakat Indonesia, diutamakan Jawa Barat. Yang ketiga, targeting. Target market usaha ini yaitu dari usia 5 tahun sampai 50 tahun. Dan untuk positioningnya, usaha ini menempatkan sebagai kerajinan modern di Kota Bandung untuk meningkatkan kreativitas masyarakat Kota Bandung. Baik, sekian dari presentasi kami. Untuk para akang, teteh, ibu, bapak yang ingin melakukan investasi kepada produk kami,
bisa menghubungi kami di akun sosial media kami, yaitu di Muslim aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.